Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran kali ini, pembelajaran tentang life skill kelas 3, adab makan. Sebelumnya, kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adab makan salah satu budaya yang diajarkan di Bina Insani. Ada di dalam budaya sekolah Bina Insani. Kita sebagai makhluk hidup membutuhkan makan. Oleh karena itu, kita harus makan dengan adab yang sesuai dicontohkan oleh Rasulullah. Apa saja adab-adab yang dicontohkan oleh Rasulullah? Kita simak ya, berikut ini akan Ibu Guru sebutkan satu persatu. Kita harus membeli makanan yang halal dan sehat. Nah, ini anak-anak sering sekali membeli jajanan, entah itu di sekolah ataupun di rumah. Anak-anak harus memilih jajanan yang masuk ke dalam tubuh anak-anak. Itu adalah jajanan yang halal dan sehat. Sebab apapun yang kita makan akan menjadi daging dalam tubuh kita. Nah, makanan yang halal biasanya ada simbolnya halal atau simbol yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, jadi jangan hanya dipilih makanan yang enak saja, tapi ketika membeli jajanan, anak-anak harus pastikan ada label tersebut. Nah, selanjutnya kita tidak boleh mencela makanan apapun yang dihidangkan oleh mama, itu tidak boleh dicela walaupun kita tidak menyukai makanan tersebut. Nah, sebab anak-anak masih banyak ya anak-anak di luar sana yang tidak mempunyai makanan. Mereka makan apa adanya, bahkan makan dari sisa-sisa yang dibuang oleh orang lain. Nah, tentunya kita harus bersyukur. Mama kita sudah sering memberikan makanan atau menghidangkan makanan apa saja yang ada di rumah, suka atau tidak suka, tidak boleh dicela. Nah, kita harus tetap menghargai apa yang sudah diberikan oleh mama dan tetap bersyukur kepada Allah. Selanjutnya, cuci tangan dulu sebelum makan. Sebab kita tidak tahu apakah tangan kita itu bersih atau tidak. Makanya kita harus tetap cuci tangan sebelum makan untuk membersihkan tangan kita dari kuman-kuman ataupun virus yang menempel. Selanjutnya, berdoa sebelum ataupun sesudah makan. Nah, kita dapat mengucapkan dengan doa membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, atau doa sebelum makan. Sebab jika kita membaca doa, setan akan pergi dan kita makan tidak ditemani oleh setan. Selanjutnya, menggunakan tangan kanan. Ya, dari kecil anak-anak pasti sudah dibiasakan makan menggunakan tangan kanan. Jadi sekarang tinggal dibiasakan. Kalau kita sudah terbiasa makan dengan tangan kanan, kemudian makan dengan tangan kiri, akan terasa tidak nyaman. Nah, makanya kebiasaan-kebiasaan itu harus senantiasa anak-anak praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, makan dengan duduk. Nah, ini seringkali jika kita sudah mau makan tapi tidak ada tempat duduk. Nah, kita harus terbiasa bahwa makan saya itu harus dengan duduk. Jadi, anak-anak harus mencari tempat yang nyaman untuk duduk, kemudian baru makan. Nah, seringkali ini terjadi pada saat kita menghadiri pesta pernikahan. Nah, di sana hanya sedikit tempat duduk yang tersedia. Tapi karena kita sudah dibiasakan makan dengan duduk, pasti kita akan mencari tempat duduk walaupun itu sulit ya. Tapi insya Allah pasti dimudahkan sama Allah. Nah, kita duduk, baru kemudian kita makan hidangan yang kita sudah sediakan.
Nah, selanjutnya makan bersama. Sebab makan bersama itu mengandung berkah anak-anak. Nah, anak-anak di rumah punya jadwal makan bersama keluarga tidak? Nah, jika belum bisa diusulkan. Mama, Papa, ayo makan bersama. Misalkan kalau tidak pagi hari atau pada saat makan malam, pada saat orang tua sudah ini ya pulang dari bekerja. Tapi jika tidak memungkinkan, mungkin kita bisa makan bersama saat liburan. Oke? Nah, selanjutnya, ini yang sering kali terjadi ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanan kita terjatuh. Nah, kita kadang malu untuk mengambilnya. Karena nanti kalau dilihat orang lain bagaimana? Padahal hal ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Jika ada makanan yang jatuh, kita boleh mengambilnya, kemudian membersihkan bagian yang kotor, lalu kita makan bagian yang bersih. Selanjutnya, tidak meniup makanan yang panas. Nah, ini juga dicontohkan oleh Rasulullah ya. Jadi kalau makanannya masih panas, tunggu dulu sebentar saja. Nanti insya Allah pasti akan segera dingin. Karena Rasulullah tidak pernah mencontohkan makan dengan meniupnya karena masih panas. Selanjutnya, memakan makanan yang masih ada di tangan. Jadi, seringkali kita tertinggal bekas-bekas makanan di tangan. Sebelum dicuci, tangan kita bersihkan dulu. Kita makan bekas makanan yang ada di tangan kita. Sebab kita tidak tahu di manakah letak keberkahan Allah. Jadi, kalau anak-anak makan, ambil secukupnya saja. Lalu dihabiskan, jangan sampai ada tersisa di dalam piring ataupun di tangan kita. Yang terakhir adalah mengakhiri makanan dengan memuji kepada Allah. Kita harus bersyukur masih diberi rizki oleh Allah. Sebab masih banyak anak-anak lain yang tidak seberuntung anak-anak semuanya yang ada di rumah. Nah, itu saja anak-anak adab makan yang Ibu bisa sampaikan kepada kalian. Dipraktekkan di rumah ya. Nah, semoga anak-anak semakin dicintai oleh Allah dengan mempraktekkan apa-apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kita akhiri dulu dengan membaca Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.